Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah aturan baru yang penting banget buat para guru di Sulawesi Utara. Ini soal tunjangan profesi guru atau TPG. Wah, ada perubahan gede nih di depan mata, dan kita semua perlu paham betul apa artinya. Sekilas, kedengerannya enak banget kan? Tunjangan yang tadinya 3 bulan sekali, sekarang bakal cair tiap bulan. Wah, cash flow jadi lebih lancar, kebutuhan bulanan lebih aman. Tapi, pertanyaannya, apa ini murni kabar baik, atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya. Jadi gini, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara itu baru aja ngeluarin surat edaran yang bakal mengubah total cara pembayaran tunjangan profesi guru. Nanti, mulai Januari 2026, tunjangan itu bakal dibayar bulanan, bukan lagi triwulanan. Kebijakan ini sebenarnya sejalan sih sama dorongan pemerintah pusat buat digitalisasi dan bikin semuanya lebih akuntabel. Tujuannya ya, efisiensi. Eits, tapi sebelum kita bahas untung ruginya, kita harus paham dulu nih senjata yang dipakai pemerintah. Jadi apa sih sebenarnya kekuatan hukum dari sebuah surat edaran? Soalnya kalau kita ngerti ini, kita bakal dapat gambaran besarnya kenapa ada potensi masalah. Gini deh, anggap aja surat edaran atau SE itu tuh kayak buku manual internal buat pegawai pemerintah. Isinya itu petunjuk teknis buat ngejalanin aturan yang udah ada. Nah, yang paling penting buat diingat, surat edaran itu bukan undang-undang. Dia nggak bisa bikin hukum baru. Dan yang pasti, nggak bisa seenaknya mengurangi hak kita sebagai warga negara. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau peraturan perundang-undangan, kayak UU atau PP, itu menciptakan hukum yang mengikat semua orang ya, kita semua. Tapi kalau surat edaran, itu cuma petunjuk teknis yang ngikatnya ke dalam aja buat para pejabat di instansi itu. Jadi beda kelas ya. Intinya gini, surat edaran ini baru sah dan punya kekuatan kalau semua isinya itu sejalan alias nurut sama aturan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam kasus ini, ya peraturan Menteri Pendidikan. Dia nggak bisa berdiri sendiri, apalagi sampai nabrak aturan di atasnya. Itu poin kuncinya. Oke, sekarang kita udah paham soal hukumnya kan? Coba deh kita lihat sisi baiknya dulu, biar adil. Sistem pembayaran bulanan ini emang ada untungnya juga kok, terutama kalau kita lihat dari kacamata tata kelola pemerintahan. Kalau buat pemerintah, ini jelas langkah maju. Pembayaran bulanan itu bikin data keuangan jadi jauh lebih akurat, real time gitu. Jadi resiko salah bayar yang numpuk berbulan-bulan bisa dikurangi. Selain itu, ini jadi alat pengawasan yang lebih ampuh. Kinerja dan kehadiran guru bisa dipantau ketat tiap bulan. Tujuannya tentu baik ya, biar penggunaan dana publik akuntabel dan kualitas pengajaran terjaga. Tapi, selalu ada tapi kan, di balik niat baik buat efisiensi dan akuntabilitas ini, ternyata ada resiko yang tersembunyi. Dan resikonya ini, wah bisa serius banget dampaknya buat para guru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin was-was. Walaupun tujuannya baik, cara pelaksanaannya ini membawa 3 ancaman besar yang harus banget diwaspadai oleh setiap guru, khususnya di Sulawesi Utara. Ancaman pertama itu soal beban administrasi yang jadi berlipat ganda, dan harus dikerjain tiap bulan. Guru wajib unggah laporan, terus kepala sekolah harus verifikasi, dan yang paling gila, waktunya cuma 1 kali 24 jam. Sehari doang. Ini tenggat waktu yang ketat banget dan rentan banget sama masalah, baik teknis maupun non-teknis. Nah, disinilah letak masalahnya yang paling nggak adil. Bayangin deh, seorang guru bisa aja kehilangan hak tunjangannya, bukan karena dia nggak ngajar atau kinerjanya jelek, tapi murni gara-gara masalah teknis. Mungkin aplikasinya lagi error, internet mati, atau kepala sekolahnya lagi sakit jadi telat ngeklik persetujuan. Hak yang fundamental bisa hilang cuma karena urusan sepele. Ancaman kedua, dan ini nih yang paling bahaya dari sisi hukum, ada di kalimat sakti ini. Di surat edaran itu disebut Pemda dapat membatalkan tunjangan. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Pembatalan ini dasarnya apa? Dan gimana caranya? Apa cukup dengan 1 klik? Nah, tabel ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Menurut hukum, kalau mau mencabut hak finansial seorang ASN, itu ada prosedurnya, harus adil. Mesti ada surat keputusan resmi, terus guru yang bersangkutan harus dikasih kesempatan buat klarifikasi, dan ada hak buat banding. Nah, yang dikhawatirkan dari surat edaran ini, semua proses itu bisa di-skip, jadi pembatalan sepihak. Jadi kesimpulannya, jelas banget. Kalau sampai pemerintah daerah pakai surat edaran ini sebagai satu-satunya dasar buat membatalkan tunjangan guru, tanpa lewat prosedur hukum yang benar, maka tindakan pemerintah itu sendiri bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oke, jadi gimana dong solusinya?
Di satu sisi, tujuannya bagus, efisiensi dan akuntabilitas. Tapi di sisi lain, caranya ini berisiko secara hukum dan bisa merugikan guru. Jadi apa yang harus dilakukan biar tujuannya tercapai, tapi para guru juga terlindungi? Solusinya ada di kombinasi prosedur yang adil dan teknologi yang bisa diandalkan. Pertama, harus ada SOP yang jelas, bahwa pembatalan tunjangan itu wajib lewat surat keputusan resmi, bukan cuma klik di aplikasi. Kedua, jamin hak guru buat klarifikasi dan banding. Ketiga, ini teknis tapi penting banget, pastikan sistem aplikasinya itu stabil. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial, tegaskan kalau surat edaran ini cuma alat verifikasi, bukan palu hakim buat mencabut hak orang secara sepihak. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Kebijakan yang ideal tuh bukan cuma yang berhasil mencapai target di atas kertas, tapi juga yang bisa melindungi hak dan martabat orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, gimana caranya menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi administrasi dengan jaminan keadilan bagi manusianya? Itulah tantangan kita yang sebenarnya.